سيدنا رسول الله سيدنا محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. اللهم صل وسلم مفتاح باب رحمة الله عدد ما في علم الله صلاة وسلاما دائمين بدوام ملك الله وعلى آله وصحبه عدد كل ذرة الخضراء. اللهم صل وسلم يبارك فيه من الشهر رمضان في هذا الغية وزيادة النكمة وزيادة التقوى بالكل حال وإلى هذه النعمة. اللهم صل وسلم أشرف الصلاة والتسليم على سيدنا ونبينا محمد الرؤوف الرحيم. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله أما بعد. وقال الله تعالى في كتابه الكريم أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم في هذه الآية سورة البقرة وهي 183. يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. صدق الله العظيم. والآية. وقال النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم في حديث رواية الأحمد من فطر صائما كتب له مثل أجره. Barang siapa, kata Rasulullah SAW, yang memberikan makanan berbuka bagi yang berpuasa, kutiba lahu misla ajri, maka dia akan mendapat pahala seperti orang yang berpuasanya tanpa dikurangi. Maka kasih ide, kamu puasa ya, nih makan korma saya dulu, jangan punya kamu. Kalau dia berhasil makan korma dari kita, pahala dia nyampe ke kita, dia dapat pahala, kita dapat pahala. Bahkan pahalanya ditransfer ke kita. Maka orang-orang itu pinter-pinter mencari berkah di bulan puasa, ngasih berbuka, bagi-bagi buka puasa banyak kan? Enggak, ayo buka puasa, takjil, lagi ngumpulin pahala. Mereka tuh nggak akan rugi dunia akhirat. Siapa yang memberikan makanan berbuka bagi orang yang berpuasa? Wah, siun puasa itu mah ya udah, jangan siun-siun, husnudon aja ya. Siapa tahu puasa. Paham? Man fatara sha'iman kutiba lahu misla ajri, kata Rasulullah SAW. Siapa yang memberikan buka kepada orang yang berpuasa, maka pahalanya seperti orang berpuasa itu, kata Allah, tanpa dikurangi sedikit pun pahalanya. Amin ya Allah ya Rabbal. Pak, gimana caranya? Ya udah, kamu punya 10.000, ada orang yang dipuasa. Saya punya hadiah buat kamu buat puasa, buka puasa. Kamu senangnya apa? Mie gacoan, beli mie gacoan. Tapi syaratnya kamu jangan makan apa-apa kecuali mie saya dulu. Kenapa? Yang dihitung itu setiap pertama kali yang dia buka mie, berarti pahalanya nyampe. Ya udah, silakan. Tapi jangan gitu juga ya, Pak Riki. Masya Allah ada Pak Riki ya, yang terhormat Bapak Riki ya. Alhamdulillah, dan guru-guru sekalian, tanpa mengenai rasa hormat sedikit pun kepada para guru-guru, mudah-mudahan dapat barokah kedatangan guru-guru kami, insya Allah. Ketika itu Rasulullah SAW kedatangan malaikat ketika berkhutbah di puasa Ramadan. Sallallahu alaihi. Rasulullah tiba-tiba bilang amin. Orang sahabat bingung, Rasulullah mengaminkan apa? Amin, diaminkan lagi. Amin. Rasulullah nggak ada hujan, nggak ada angin, tiba-tiba mengaminkan sesuatu. Lantas setelah beres khutbahnya, Rasulullah disamperin sahabat. Ya Rasulullah, ana bisu'al, aku mau bertanya kepada Rasulullah SAW. Ya Rasulullah, istri, kata Rasulullah, ada apa? Saya lihat tadi ketika berkhutbah engkau mengaminkan sesuatu. Yang ngantuk biar bangun. Ya, anggap aja disembur. Mengaminkan sesuatu. Rasulullah sambil mukanya merah dan berdebar-debar. Aku mengaminkan Jibril yang sedang mendoakan umatku di bulan Ramadan. Apa itu ya Rasulullah doanya? Apa itu doanya? Sampai engkau mengaminkan doa itu. Man baraka Ramadan yakfir lahu ab'ad bughdah. Siapa yang meninggalkan Ramadan
tidak diampuni dosanya, tidak mendapat kebaikan di bulan Ramadan, maka orang itu orang yang sial ya Rasulullah. Amin kata Rasulullah. Kering. Siapa yang bulan Ramadan masih sama dengan bulan-bulan yang lain dan bahkan lebih jelek amalannya, maka orang ini termasuk orang yang sial kata Rasulullah, dan diaminkan oleh Rasulullah, yang didoakan oleh Jibril kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka yang di luar Ramadan 11 bulan Ramadan masih berbuat laknah, perbuatan laknat ya, tapi masih dilakukan di Ramadan, maka orang ini termasuk ke dalam doa itu, orang yang dapat laknat dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Apa? Pak, saya biasa nyumputkan sendal batur di 11 bulan, di bulan Ramadan masih nyumputkan oge, maka orang ini orang yang sial. Kasih tahu, bulan Ramadan itu dibukakannya pintu surga, ditutupnya pintu neraka, digembok binas syakru wa syaitan, digembok segala hal yang disebutnya setan. Jadi kalau ada yang masih lihat syahwat, masih lihat, mohon maaf, video porno di bulan Ramadan, emang ente mah otak mesum. Jangan salah ini, jangan salin setan. Kalau di bulan Ramadan masih nonton video porno, maka itu adalah gemblengan setan di 11 bulan kemarin, dan kamu masih ada sisanya di bulan Ramadan. Na'udzubillah min. Pak, tekuat Pak, yuk bisikan setan, bukan bisikan setan, ente itu mah mesum. Na'udzubillah min. Na'udzubillah min. Ya udah, coba bersama-sama rubah ya, minimal gini. Ya Allah, kenapa Ramadan tuh pas satu malam pertama di bulan Ramadan di sholat tarawih, kenapa orang itu semangat? Karena setannya itu emang lagi cuti. Setan itu punya masa cuti di bulan Ramadan, tapi sebelum cuti setan itu punya persiapan. Orang saat cuti ya, ku aing tes tio si ieu urang bebeak heula narah di Ramadan sarua gini. Contoh, kalau di Ramadan masih jelek, maka ini bukan salahin setan, harus diruqyah ini ya, dilelehkeun, dibaptis sekalian ya. Na'udzubillah min summa na'udzubillah. Rubah ya, khusus Ramadan itu adalah bulan gemblengan ya, bulan mendapatkan pahala rahmat yang banyak insyaallah. Ya, coba yang tadinya masih melawan orang tua, wal furu'u minal khamsatu asya'a, 5 hal yang kata Rasulullah, sebelum 5 hal itu kata Rasulullah SAW, bahkan ditambahkan dalilnya oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, siapa yang melakukan 4 hal ini kata Rasulullah masih di dalam doa itu, maka Allah tidak akan pernah mengampuni dosanya meskipun di bulan Ramadan. Nanya sahabat Sallallahu Alaihi Wasallam, ya Rasulullah, man hadza, apa itu ya Rasulullah? 4 hal itu apa yang meskipun di bulan Ramadan tidak diampuni? Yang pertama ingat-ingat baik-baik di dalam hadis sahih. Yang pertama adalah fahuwal akhmarul mu'min, orang yang mendengki orang Islam, mendengki sesama muslim, ada benci di hatinya. Di bulan Ramadan masih ada benci, maka ini orang tidak akan dapat ampunan bulan Ramadan. Pak, ada ini mah Pak, para sholat tapi Islam kan? Islam, gak boleh benci sama orang Islam. Karena di dalam mazhab Syafi'i meskipun tara sholat tetap Islam. Di dalam mazhab Syafi'i meskipun orang ini gak sholat tetap Islam kalau dia masih meyakini Allah dan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang kedua, uqudul walidain, durhaka kepada orang tua. Meskipun bulan Ramadan tapi melaksanakan durhaka sama orang tua tidak akan pernah diampuni oleh Allah Subhanahu wa ta'ala.
Yang ketiga adalah qati'ur rahim, memutuskan tali silaturahim. Man aya si eta teh diputusin silaturahimnya gara-gara satu kesalahan, gak mau lihat mukanya, enak kurang ngali si eta. Ini orang kayak gini geuleuh ngali si eta enak. Qati'ur rahim udkhulun nar wa huwal mautu fil Ka'bah. Orang memutuskan silaturahim meskipun meninggal di tengah Ka'bah, dia akan masuk neraka. Na'udzubillah min haji. Tapi dulu orang kali seeta. Alamat nih ya. Alamat qati'ur rahim. Gak akan dapat pahala, gak dapat apa-apa di bulan Ramadan kalau masih qati'ur rahim. Yang keempat terakhir adalah mudminul khamr, yang minum minuman keras, minuman khamr di bulan Ramadan, dia tidak akan dapat ampunan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang takbir ini, takbir Allahu Akbar, sallu ala Nabi Muhammad. Bukan kalian, ini kan biasanya kalau masih mudminul khamr di bulan Ramadan, ingat bukan di puasa, di full bulan Ramadan ini, malamnya juga nih, masih mudminul khamr, nggak akan dapat ampunan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Sisanya, Pak, yang sisanya berarti boleh, Pak. Narkoba boleh, nggak gitu ya. Minuman keras aja nggak boleh, apalagi narkoba. Paham? Paham tuh? Jadi 4 ini mendasar. Ulangi. 1. Hasad atau benci kepada orang mukmin. Yang kedua adalah durhaka kepada orang tua. Yang ketiga, memutuskan tali silaturahim. 3 poin tengah WA. Kalau 3 hari nggak nge-WA, nggak ada alasan apa-apa, nggak masalah. Saya nggak nge-WA kamu, nggak masalah, nggak ada urusan, nggak ada benci, betul. Tapi 3 hari tidak WA karena kemarin ribut. Belum minta maaf ini. Ini termasuk orang qati'ur rahim. Na'udzubillah min. Segera selesaikan, datangin apapun kesalahan saya, sengaja tidak sengaja, saya minta maaf. Kalau dia minta hampura orang oge, lega, alhamdulillah. Ya, Bapak sama Pak Riki nggak nge-WA, ya nggak masalah, nggak ada urusan, nggak ada permasalahan. Ini masalahnya, ini orang tadinya baikan, temenan, tidak ngomong-ngomong 3 hari karena suatu masalah. Qati'ur rahim, termasuk orang yang memutuskan silaturahim. Na'udzubillah min. Minta maaf ya kalau saya ada salah, sengaja tidak sengaja. Ambil tangannya, cium tangannya. Kalau perempuan, ya laki-laki kepada laki-laki juga, kepada orang tua, kepada tetangga semuanya. Maka siapa yang menjaga 4 ini, maka Rasulullah dipastikan Aqdun wa huwa rahmati fi hadar Ramadan. Saya yakin orang ini akan dapat berkahnya Ramadan. Amin ya Allah ya Rabbal. Maka di takbir, di sholat Id, ketika salam-salaman, dia seperti kertas putih yang tidak ada noda. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, la ilaha illallah, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Maka beres makan lontong, salam-salaman, mabok deui gitu, coret-coret deui. Ya Allah, na'udzubillah min. Udah bersih, dicoret-coret lagi, hamburannya aing hamburan. Orang mojok kita biasa di tempat biasa bawa arak, bawa anggur merah, geus podas dicoret-coret deui ku si Tio. Enggak, kan Bapak namanya Tio, bukan ke kamu. Saya namanya Sofyan Setio, ya. Jadi ke saya, bukan ke kamu, jangan GR. Paham?
jaga keperawanan dalam ya keperawanan amal ya, jangan sampai dicoret-coret ya, bolehlah coret-coret namanya orang, jangan kebanyakan coret-coretnya ya, nanti susah ngehapusnya, apalagi ditulis pakai spidol yang permanen, susah ngehapusnya. Syukur-syukur pakai pensil ya 2B ya dihapus sama penghapus 2B ya, jangan pakai penghapus yang 500-an, nanti masih ada bekas. Itu maksudnya. Nah, mudah-mudahan ya Allah dengan berkah 3 kitab tadi, Syekh Zainuddin Al-Maribari Shahibul Fathul Mu'in, Syekh Muhammad Ibnul Qasim Shahibul Fathul Qarib, Syekh Abdullah Bafadul Shahibul Muqaddimatul Hadramiyah, dan dengan berkahnya apa yang diucapkan daripada ayat suci Al-Quran oleh Bapak Riki, yang diucapkan daripada ayat suci Al-Quran surat Al-Baqarah 183 dan hadis Nabi Muhammad SAW. Ya Allah, jangan Engkau ya Allah tinggalkan kami dalam majelis ini kecuali Engkau ampuni semua dosa kami, amin ya Allah ya Rabbal. Ya Allah, jangan tinggalkan ini majelis kecuali Engkau sudah memberikan rahmat bagi kami, mengampuni dosa-dosa kami, mengkabulkan hajat-hajat kami, menambahkan iman kami, menambahkan ketakwaan kami, menambahkan keberkahan ilmu kepada kami. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Allahu Allahu Allah Waduh